Assalamualaikum Pak Alim. Waalaikumsalam Bu Irma. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Sesuai dengan janji kita kemarin Pak Alim, Pak Alim ingin mau bicarakan apa? Oh iya Bu, jadi eh, hari ini eh, saya ingin bercerita Bu. Jadi Hmm. salah satu murid saya tidak fokus saat mengerjakan tugas secara mandiri. Tugas itu belum selesai. Terus si anak ini, si murid ini mengajak temannya untuk bercerita sehingga mengganggu teman yang lain. Begitu ya Pak Alim. Jadi Iya eh, Bu. ada salah satu murid Pak Alim yang tidak fokus saat mengerjakan tugas dan berimbas kepada temannya sehingga temannya juga terganggu Pak Alim karena saja. Begitu ya Pak Alim. Iya Bu, begitu Ibu. Iya Ya, begitu. oke. Hari ini kita akan bicara bincang-bincang saja ya Pak Alim, sekitar 10 atau 15 menit lah ya Pak Alim. Eh, Kira-kira Iya Bu. apa yang ingin Pak Alim harapkan atau capai dengan percakapan kita hari ini Pak Alim? Oh iya Bu, jadi saya harap nanti ada semacam solusi agar anak ini, siswa ini yang tidak fokus bisa fokus dan tidak mengganggu teman-teman yang lain. Iya. Oh, jadi Pak Alim ingin murid tersebut fokus ya, fokus saat mengerjakan tugas dan sehingga tidak mengganggu teman-temannya ya Pak Alim. Iya Bu, begitu. Bisa, ya, oke. Bisa Pak Alim ceritakan secara detail tentang murid Pak Alim itu bagaimana? Jadi begini Bu Nirma, Iya. ada salah satu murid saya. Murid ini tergolong bisa dalam pembelajaran, yaitu pada saat saya menjelaskan materi, dia mendengarkan, dia fokus pada penjelasan gurunya. Begitupun juga pada saat saya menyuruh untuk maju ke depan, dia pun juga mau pada saat saya suruh maju ke depan. Tapi pada saat saya memberikan tugas untuk si murid, Iya. murid ini pun tidak fokus lagi Bu. Jadi si murid ini tugasnya belum selesai, Iya. dia lari ke temannya untuk bercerita sehingga teman-temannya ini eh, sehingga mengganggu teman-temannya yang lain. Nah, imbasnya pun tugasnya tidak selesai. Oh, begitu ya Pak Alim. Gitu Bu ya. Jadi, ya. Jadi siswa Pak Alim ini sebenarnya dia bisa ya, bisa fokus pada saat Iya, guru bisa, Bu. menjelaskan dan siswa Pak Alim juga kalau disuruh oleh ibu gurunya ke depan bisa juga. Tapi masalahnya bisa. pada saat pengerjaan tugas secara mandiri ya Pak Alim, anak-anak ini tidak Iya, Bu. fokus. Iya, sehingga dia Jadi pada saat saya kasih tugas, di situ pun kendalanya bisa pada saat saya berikan tugas. Iya, pada saat mengerjakan tugas mandiri ya di situ ya Pak Alim. Ini menurut Iya, Pak Alim, murid yang fokus ini, menurut Pak Alim bagaimana maksud dari murid yang tidak fokus ini? Menurut Pak Alim yang bagaimana itu sesuai? Jadi menurut persepsi saya Bu, murid yang fokus itu Ya. murid jika di dalam kelas memperhatikan apa yang disampaikan atau dijelaskan oleh guru. Iya. Dan jika guru pun memberikan tugas, murid menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Kira-kira begitu Bu. Menurut saya yang murid fokus pada pembelajaran. Oh, begitu ya Pak Alim. Jadi menurut Pak fokus itu bisa mendengar atau mendengar penjelasan dari ibu gurunya,
kemudian fokus saat mengerjakan tugas sehingga bisa mengumpulkannya secara paling begitu ya paling. Iya Bu, begitu. Oke. Jadi murid Apa yang tidak hanya fokus dalam mendengarkan penjelasan guru, tapi ya? murid juga fokus dalam mengerjakan tugas. Oh iya, oke. Dari yang dia alim, kira-kira Pak Alim bisa atau kira-kira solusi apa yang bisa dilakukan Pak Alim untuk membuat Pak Alim bisa fokus kembali? Ini oke, bagaimana Pak Alim? Maaf Bu, ada gangguan motor. Oh iya, Pak. Nah, saya ulang pertanyaannya Pak Alim. Ya bisa diulangi Bu. Apa? Ya, kenapa? Ya, oke Pak Alim. Suaranya kurang bagus ya Pak Alim? Atau putus-putus? Sudah bagus Bu. Oh iya, oke. Kita lanjut ya Pak Alim. Ya. Dari kendala yang dihadapi Pak Alim, kira-kira apa yang bisa Pak Alim lakukan supaya siswa tersebut bisa fokus kembali ya Pak Alim? Jadi mungkin saya membuat lembaran tugas yang diberikan lebih menarik lagi ke murid. Jadi murid bisa fokus pada tugasnya dan mengintegrasikan yang dinamakan kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran yang saya ampu. Oh, jadi paling mau melakukan dua hal ya. Yang pertama, membuat lembar tugas Pak Alim itu lebih menarik. Kemudian ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional ya Pak Alim. Iya Bu, begitu. Oke. Dari kompetensi sosial dan emosional, kira-kira kompetensi yang mana yang Pak Alim mau terapkan? Mungkin Bu, yang cocok manajemen diri. Oh, manajemen diri. Manajemen diri. Bagus sekali ya Pak Alim. Dari manajemen diri ini, apa yang bisa Pak Alim lakukan agar siswa tersebut mampu manajemen dirinya? Nah, jadi menurut saya, Ibu Nirma, pada kegiatan awal pembelajaran ya Bu, saya melakukan teknik stop. Teknik stop. Sehingga anak mempunyai jeda untuk menstabilkan perasaan mereka. Nah, mungkin selanjutnya saya memberikan kesempatan pada siswa untuk menceritakan pengalamannya. Nah, jadi sehingga murid tersebut menceritakan pengalamannya dan mendapatkan tanggapan dari teman-temannya. Jadi ada umpan balik dari teman-temannya. Nah, mungkin dia tidak lagi terpancing untuk menceritakan pengalamannya. Mungkin seperti itu Bu. Jadi saya ingin memberikan ruang untuk bercerita. Oh begitu ya. Jadi dari manajemen diri, Pak Alim akan berusaha melakukan teknik stop. Kemudian setelah memberikan teknik stop, Pak Alim akan memberikan ruang kepada siswa untuk bercerita ya Pak Alim, untuk bercerita.
Iya, Bu. Mungkin juga ada sedikit saran dari Ibu juga ya Pak Alim bisa ditambahkan kalau bisa juga memanfaatkan keyakinan kelas. Di kelas Pak Alim ada keyakinan kelas ya? Ada, Bu, ada. Ya, jadi bisa memanfaatkan keyakinan kelasnya untuk sikap menghargai teman. Jadi itu Oh, jadi sedikit ya tambahkan, bisa Bu, tambahan ditambahkan. saran ya Pak Alim. Iya, Bu, bisa. Ya, eh, tadi bagus sekali dari upaya yang akan dilakukan Pak Alim. Dari upaya Pak Alim yang akan lakukan itu seperti satu membuat lembar tugas yang lebih menarik, kemudian Pak Alim akan melakukan teknik stop, kemudian setelah melakukan teknik stop, Pak Alim akan memberikan ruang kepada siswa untuk bercerita. Dari Bercerita. upaya yang akan dilakukan Pak Alim, kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Alim? Atau ada orang yang bisa membantu Pak Alim? Nah, jadi mungkin saya meminta bantuan kepada rekan guru yang bisa IT. Dalam hal ini mungkin operator, Ibu Nurma, untuk membantu Oh iya. saya membuat desain lembar tugas agar lebih menarik lagi, lagi ke siswa. Oh iya, bagus itu Pak Alim. Bagus itu kita berkolaborasi atau bekerja sama dengan teman sejawat supaya apa yang kita alami atau kendala yang kita alami bisa diselesaikan secara bersama-sama. Kemudian ini Pak Alim jaka saran ada bisa juga gunakan untuk mendesain lembar tugas siswa agar lebih menarik. Kita juga bisa menggunakan Canva. Ya, di Canva itu bisa kita buat sebuah LKPD supaya lebih menarik atau gambar-gambar yang bisa dimasukkan di lembar kerja supaya lembar kerja Pak Alim bisa menarik. Pernah dengar Canva Pak Wah, Alim? iya, Bu, saya pun pernah dengar tapi saya belum pernah mencoba. Mungkin Ibu bisa membantu eh, belajar menggunakan Canva. Iya, oke, bisa. Nanti kita cari waktu supaya kita bisa bersama-sama belajar tentang Canva. Atau bisa juga bekerja sama dengan operatornya ya Pak Alim? Oh iya, Bu, bisa. Iya. Oke Pak Alim, dari dari upaya yang akan dilakukan Pak Alim, pertama itu membuat lembar tugas yang menjadi lebih menarik, kemudian membuat mengimplementasikan manajemen diri dengan stop dan memberikan ruang kepada siswa untuk bercerita. Dari perbincangan ini Pak Alim sampai titik ini, Pak Alim bisa dapatkan apa Pak Alim dari perbincangan kita sampai titik ini? Ya, dari perbincangan kita walaupun ini singkat ya, Bu, yang saya dapatkan itu tentunya solusi yang pertama, solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas. Begitu juga dengan masukan yang diberikan oleh saya dari Ibu Nurma. Nah, saya pun berusaha untuk menerapkan langkah-langkah tersebut agar murid lebih fokus pada saat mengerjakan tugas. Oh ya, oke Pak Alim. Jadi bisa dari percakapan kita ini saya bisa tarik ya, bilang ada dua langkah yang akan diupayakan Pak Alim untuk mengembalikan fokus siswa. Pertama itu membuat lembar tugas murid lebih menarik, membuat manajemen diri dengan stop dan memberikan ruang kepada siswa tersebut untuk bercerita. Dari dua ini Pak Alim, kira-kira yang mana duluan yang bisa dilaksanakan Pak Alim? Oh ya, Bu, mungkin yang pertama itu menggunakan diri dengan menggunakan teknik stop.
Ya. Kemudian saya memberikan ruang kepada murid untuk bercerita. Bisa kira-kira besok lah Bu, bisa saya terapkan. Iya, bisa Dan besok ya Pak untuk Alim. eh, dengan untuk menggunakan lembar tugas yang lebih menarik, mungkin saya Hmm. butuh 2 atau 3 hari lagi karena saya harus belajar mendesainnya. Oh iya, oke Pak Alim. Jadi untuk manajemen diri dan bercerita dalam kelas, memberikan ruang kepada siswa itu bisa dilaksanakan sekarang ya, pada besok atau pada saat proses pembelajaran. Kemudian untuk lembar tugas supaya lebih menarik itu bisa dilaksanakan beberapa hari ke depan ya Pak Alim. Hmm. Iya Bu, begitu. Iya, oke. Oke Pak Alim, kita sudah berada pada akhir sesi ini. Kalau begitu Pak Alim, kita ketemu minggu depan ya. Semoga saya mau dengar apakah hal yang diupayakan bisa berhasil dan semoga apa yang kita lakukan sesuai dengan harapan kita ya Pak Alim. Sampai jumpa minggu Iya Bu, depan ya Pak Alim. Oke, iya Bu, semangat Pak Alim. ya, harus Oke, semangat. iya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alim. Waalaikumsalam. Di rumah. Waalaikumsalam Pak Alim. Nah, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak. Kita bagaimana kabarnya Pak? Ya, sama-sama baik. Alhamdulillah. Iya. Bolehkah saya duduk di sini Bu? Menemani Bu sebentar. Oh bisa Pak, bisa. Silakan. Nah, jadi hari ini saya ingin mengajak mengobrol Ibu Nurma. Oh iya Pak, bisa Ibu Pak. Nurma keberatan atau tidak? Tidak Pak. Tidak. Iya Pak. Justru itu Pak yang saya harapkan. Kemarin sepertinya saya perlu teman untuk menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi nih Pak. Nah, baiklah. Semoga pembicaraan kita hari ini bisa bermanfaat ya Bu. Nah itu yang saya harapkan Pak sebenarnya. Nah, oke Bu. Jadi akhir-akhir ini saya ini perhatikan Bu Nirma seperti tidak semangat. Apa ada yang mengganggu pikiran Ibu sebelumnya? Terima kasih Pak sudah memperhatikan dan membantu saya Pak. Ya, kan Bu sama-sama kan kita harus memperhatikan. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu Ibu? Ini Pak, saya hanya mau mendapatkan solusi dari masalah saya Pak. Nah, jadi lalu apa yang menjadi tujuan pada perbincangan kita hari ini? Ini Pak mau mencari solusi apa ya, dari permasalahan saya ini Pak. Karena saya itu masih bingung kenapa akhir-akhir ini saya tidak bersemangat Pak dan kurang fokus di dalam kelas. Oh gitu ya Bu. Jadi Iya Pak. semangat seperti yang saya. Jadi betul ya Bu apa yang saya perhatikan dari Ibu. Ibu pun juga bilang masih kurang bersemangat, masih Iya fokus Pak. di kelas. Jadi coba ceritakan kepada saya Ibu, apa yang Ibu rasakan saat ini. Jadi yang sih malu-malu jadi bercerita. Iya Terbuka Pak. sih Bu bercerita. Iya Pak, iya. Ini Pak, saya merasa saat mengajar itu murid tidak memperhatikan saya dan ini yang membuat saya tidak semangat, Pak. Apa yang membuat Bu Nirma kurang bersemangat? Saya merasa ini Pak, murid tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik.
Oh, jadi maksudnya Ibu, eh, murid menjadi tidak belajar atau bagaimana, Ibu? Tidak juga sih, Pak. Saya hanya merasa ketika masuk kelas itu murid-murid kurang semangat ketika saya di dalam kelas, Pak. Oke, baiklah Bu Nirma, saya mengerti maksud Ibu. Sekarang, I- bisakah Ibu menjelaskan sedikit saja proses pembelajaran di kelas? Oh, iya, Pak. Eh, ya seperti biasa, Pak. Saya berdoa, dilanjut memberikan persepsi, menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian saya menyampaikan materi dan menyimak, mengerjakan penugasan. Ketika mengerjakan tugas, itu mereka kurang bersungguh-sungguh, Pak. Apa ada yang salah dengan cara pembelajaran saya ya, Pak? Menurut saya sih, eh, proses pembelajaran yang Ibu sebutkan tadi itu sudah benar ya Bu. Tapi kira-kira Bu Nirma, salahnya di mana? Dalam menangkap penjelasan dari saya, Pak. Pada saat ya, dalam menangkap Oh, penjelasan saya, Pak. oh, oh begitu. Baiklah. Iya, Pak. Oh, begini Bu, saya ingin Iya. tahu selama ini apa yang sudah Ibu Nirma lakukan untuk membuat murid bersemangat. Eh, yang saya sudah mengajak mereka bermain dalam pembelajaran, memberikan ice Ya, breaking, saya ya, mengadakan diskusi kelompok, memutarkan ya. video, dan juga belajar di luar kelas, tapi mulai terlihat tidak bersemangat lagi, Pak. Nah, pertanyaannya sekarang Ibu, apakah ini berlangsung setiap hari? Tidak sih, Pak. Kadang malas, namun juga bersemangat. Ketika matematika sama SBDP itu, Pak, mereka lebih menyukai ketika praktik, Pak. Oh, kalau boleh saya simpulkan, Ya, Pak. pembelajaran Ibu Asi sudah baik. Namun ada pelajaran tertentu yang membuat kurang bersemangat ya kan? Begitu kira-kira. Hmm, betul, Pak. Jadi saya memang merasa keseluruhan mempengaruhi semangat saya, Pak. Ya, baiklah. Berarti sekarang Ibu Nirma sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Bu Nirma. Lalu masih ada kendala lain Bu Nirma yang Eh, sudah ceritakan. seperti sepertinya tidak, Pak. Saya hanya ingin bersemangat, itu saja, Pak. Oh, jadi Bu Nirma Tinggal menyemangat sedikit. ya. Nah, dari penjelasan Bu Nirma, apa kira-kira rencana ke depannya yang ingin Ibu Nirma perbaiki? Saya akan memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga pembelajaran aktif dan menyenangkan, Pak. Adakah hal lain yang Ibu Nirma ingin terapkan? Saya akan berusaha mengatur suasana hati, Pak, sebelum mengajar, sehingga saya berharap akan berimbas kepada murid. Gitu. Iya, Jadi Pak. kira-kira dalam hal rencana Ibu ke depannya, siapa nih kira-kira yang bisa membantu Bu Nirma? Saya akan meminta bantuan kepada Bu Wiwi, Pak, sehingga Oh, Bu kami bisa Wiwi, belajar ya. bersama. Iya, Pak. Oke, jadi Bu Nirma ingin meminta bantuan kepada Ibu Wiwi ya. Iya, Pak. Ya, dari hasil diskusi kita, komitmen apa yang akan Ibu Nirma terapkan agar bersemangat dalam belajar,
sehingga hal ini pun berdampak pada murid. Pertama itu Pak, saya akan memperbaiki suasana hati saya, kemudian Ya, memperbaiki pembelajaran di kelas, kemudian saya akan mengajak Ibu Wiwi untuk berdiskusi dan belajar bersama Pak. wah, bagus sekali. Sama ya Bu, saya pun yakin Ibu Nirma pasti bisa. Semangat juga Pak Alim. Saya menjadi lega sudah bercerita dan menemukan solusi dari masalah saya Pak Alim. Terima kasih ya Pak Alim. Sama-sama Bu Nirma, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Alim.